Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Sobat Traders? Ketemu dengan saya lagi, Hendro Masori dari The Traders TV. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia selalu. Hari ini saya ingin berbagi, sharing mengenai trik dan strategi saat pre-opening dan pre-closing di bursa. Sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Kemudian juga bunyikan lonceng supaya Anda selalu terupdate dengan video-video terbaru dari The Traders TV. Dan jika Anda menyukai videonya, Anda bisa share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan informasi-informasi yang berguna dari The Traders TV. Oke. Kenapa saya membuat video ini? Jadi ceritanya kemarin di grup The Traders. Oh ya teman-teman, kalau mau ikut diskusi bareng di The Traders Telegram, silahkan ya Anda gabung. Anda masuk Telegram, cari The Traders, kemudian kita bisa diskusi di sana. Saya tunggu Anda di sana. Jadi beberapa hari yang lalu pada saat libur panjang, saya sharing di grup The Traders ya tentang pre-opening dan pre-closing. Dan ternyata sambutannya cukup mengejutkan buat saya karena banyak sekali yang nggak tahu mekanisme atau apa yang biasa terjadi pada saat pre-opening dan pre-closing. Sehingga saya memutuskan untuk oke lah, saya buat videonya supaya bisa disebarluaskan, supaya teman-teman yang mungkin belum bergabung di dalam grup The Traders bisa juga belajar tentang hal ini. Oke, kita mulai ya. Pre-opening, apa itu pre-opening? Jadi di market kita, teman-teman, di bursa kita, kalau Anda lihat jam 8:55 itu ada beberapa saham yang sudah seperti kayak mulai gitu ya, udah open, udah ada bid offernya, udah ada harganya, dan seterusnya. Nah sekarang saya ingin membahas tentang ini karena ternyata ada hal-hal yang bisa Anda lakukan yang bisa menguntungkan Anda, ya. Jadi resminya memang buka jam 9 bursa itu. Tapi jam 8:55 seperti saya sebutkan tadi, ada beberapa saham yang memang sudah terlihat buka dengan opening price dan bid offernya. Ini yang disebut sebagai pre-opening. Memang tidak semua. Terus saham-saham apa yang buka pada saat jam 8:55 itu? Ya. Saham yang buka saat jam 8:55 itu adalah saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ45. Isinya apa aja silahkan Google sendiri ya teman-teman ya, usaha dikit ya. Anda Google keywordnya saham-saham LQ45. Nanti akan ada daftar listnya yang termasuk ke dalam saham LQ45 ya. Nah sebelum pandemi COVID-19 itu dulu pre-opening itu dijadikan dasar untuk auto reject atas dan auto reject bawah. Jadi bisa saja saham di LQ45 itu dalam sehari bisa ARA atau RB lebih dari 25% dibandingkan penutupan pada hari sebelumnya. Jadi contoh, misalkan pada saat pre-opening jam 8:55 itu dia gap up 5%. Nanti penghitungan 25% itu dihitung dari harga pre-openingnya teman-teman, bukan dari harga pada hari sebelumnya. Sehingga kalau dia ARA, maka dia hari itu naiknya sebanyak 30%, ya 5% gap up-nya ditambah dengan 25% ARA-nya. Ya, tapi semenjak pandemi sempat di stop pre-opening, nggak ada, kemudian dibuka lagi pre-opening, tapi aturan ini tidak dilaksanakan. Jadi aturannya tetap sekarang mau gap up, mau gap down itu tetap 25%. Kalau misalkan harganya dari 200 ke atas ya, itu tetap dihitung 25% dari penutupan hari sebelumnya, bukan dari pre-openingnya ya. Itu bedanya tentang pre-opening. Tapi poin saya bukan di sini sebenarnya. Saya cuma ngasih tahu aja cerita tentang pre-opening ya. Poinnya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan dari pre-opening dan pre-closing nanti ya. Triknya apa saat pre-opening? Oke, ini saya ambil contoh Jumat
23 Oktober, seminggu yang lalu ya, lebih ya, sekitar seminggu lalu lebih lah gitu ya, sebelum libur panjang. Sehari sebelumnya, tanggal 22 Oktober itu BBTN ditutup pada harga 1.260 ya. Kemudian setelah tutup pasar jam 3 sore itu keluar news tentang LK-nya BBTN yang naik cukup fantastik, cukup tinggi ya. Kemudian ada juga news tentang waktu itu ya, meskipun saya nggak tahu ini benar apa enggaknya, ada berita newsnya itu BBTN buka peluang merger gabung dengan 3 bank syariah yang lain yang kemarin heboh tentang BRIS, Mandiri Syariah gitu ya, dan BNI Syariah. Jadi pada saat tutup 12.60 kemudian ada berita bagus, maka kan kita menduga besok paginya kemungkinan akan terjadi gap up. Nah, bagaimana kita punya siasat untuk supaya kita bisa masuk nggak ketinggalan jauh. Nah, pada saat open besoknya ya, terutama para scalper nih yang main cepet masuk kemudian naik kenceng dalam waktu dekat jual selesai gitu ya. Ini siap-siap untuk buy. Nah, karena masuk dalam dalam LQ45, kita bisa manfaatkan pre-openingnya dari bank BBTN ini, ya, bank BTN ini. Caranya gimana? Oke, yang pertama adalah pasang harga yang cukup tinggi untuk memastikan kita bisa mendapatkan sahamnya. Jadi kalau tutupnya 12.60, kita masukkan saja angka buy-nya di 1.400 misalkan. Ya, masukin aja 1.400. Belinya pakai automatic order atau beli biasa Pak? Beli biasa aja, beli buy biasa aja, nggak usah pakai automatic order segala macam. Beli buy biasa, masukkan angka atau harga 1.400. Itu sekitar 10%-an lah ya di atasnya. Nah, yang paling penting adalah lakukan ini sebelum jam 8.55 ya. Jadi sebelum pre-opening terjadi, Anda buy dulu. Jangan setelah nunggu pre-opening baru buy, telat ya. Sebelum buka pre-openingnya jam 8.55, Anda buy dulu, naikkan harganya sekitar 10%. Ya, kalau contoh ini 12.60 kita pasang di 1.400. Kemudian pas pre-opening ternyata hari itu Jumat 22 Oktober BBTN dibuka di harga 1.320. Ya, Anda masukin tadi kan 1.400. Nah, ini kita pasti dapat sahamnya. Kan yang jadi pertanyaan kan, dapatnya di berapa ya Pak? Apakah saya dapatnya di 1.400 sesuai yang saya enter atau saya masukkan, atau saya dapat di angka opening di 1.320? Nah, Anda dengan cara ini Anda akan mendapatkan sahamnya BBTN di harga 1.320. Kemudian jam 9 apa yang terjadi? Jam 9 dia lari kenceng banget ke atas. Scalper gampang, begitu dapat barangnya tinggal jual. Dalam berapa menit sudah cuan, selesai keluar. Nah, contoh lainnya adalah yang terjadi pada hari ini. Hari ini hari Senin, tanggal 2 November. Ya, jadi kemarin itu keluar LK-nya Inco. Ya, LK-nya Inco itu kalau secara kasar dilihat tuh naik sekitar 4.800%, 48 kali dari tahun sebelumnya. Ini saya tadi pagi sudah menduga pasti orang-orang akan kejar-kejaran nih saham Inco ya. Inco sebelum liburan ditutup di 4.050 pada hari sebelumnya. Jadi tadi pagi pada saat sebelum jam 8.55 saya pasang di 4.400 teman-teman. 4.400 saya masukin entry-nya sebelum jam 8.55. Kemudian ternyata open di 4.200. Saya dapat harganya di 4.200. Jadi tadi saya tunjukkan juga di teman-teman di The Traders. Jadi saya ngajarin caranya juga, teorinya. Saya tadi tunjukin juga prakteknya gimana. Dan saya tunjukin buktinya juga, screenshot juga. Ini loh, saya dapat 4.200. Dan begitu open, dia lari kenceng banget ke atas kan, sampai 4.500 sekian. Tapi saya nggak sampai situ. Jadi saya waktu tadi pagi itu, begitu dia jalan terus ke atas, di atas 4.400 saya udah mulai pasang di over. Ya, dia habisin. Pokoknya saya habis sebelum 4.500. Jadi ini salah satu trik pada saat pre-opening. Ya. Kemudian sebaliknya juga, misalkan kejadian pada BBRI di tanggal 11 September.
ya. Taruh tadi kan beli. Nah, sekarang ini kebalikannya. Jadi sebelumnya BBRI ditutup pada harga 3180, ya. Nah, karena suatu hal Anda yakin nih besoknya kayaknya BBRI akan dibawa gap down dulu. Waktu itu kalau nggak salah regional lagi jelek banget ya, merah cukup dalam, sehingga saya yakin bahwa BBRI ini pasti akan dibawa gap down dulu, tapi dia pasti akan naik berikutnya. So, apa yang saya lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah buy saham BBRI di harga close hari sebelumnya di 3180. Ingat, yang paling penting lakukan hal ini sebelum jam 8:55 ya. Nah, ternyata BBRI open di harga 3020. Di berapa Anda bisa mendapatkan saham BBRI tadi? Maka Anda akan mendapatkan BBRI di harga 3020 dan bukan di angka atau di harga 3180 seperti yang Anda masukkan ke dalam OLT Anda. Ya, asik kan? Anda save berapa itu? 160 perak dari BBRI pas open saat itu. Kemudian yang terjadi pada saat jam 9, dia langsung jalan ke atas seperti dugaan semula. Jadi tinggal Anda ya taruh aja di mana yang Anda mau ambil profitnya. Ya, ingat, yang paling penting pre-opening hanya berlaku untuk LQ45 dan lakukan sebelum pukul 8:55 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, sekarang mengenai pre-closing. Nah, kalau trik pada pre-opening hanya bisa dilakukan pada saham-saham LQ45, maka trik pre-closing ini bisa dilakukan untuk semua saham-saham yang ada di BI tanpa kecuali. Ya, pre-closing ini terjadi dari pukul 14:50.01 sampai dengan 14:59.59 ya. Jadi ya 10 menit terakhir lah. Oke, contoh. Misalkan ini penutupan harga ERA pada jam 14:50 misalkan ya. Jadi ada bid overnya, bidnya ada 17.45, ada overnya di 17.50. Kemudian Anda ingin jual. Ya, caranya kalau Anda ingin jual, lempar ke kiri. Ya, 17.45 Anda pasang untuk jual. Masukkan berapa lot mau Anda jual, pasang di angka atau di harga 17.45. Kemudian ternyata saat tutup jam 3, ERA ditutup pada harga 17.60. Ya, Anda buang di 17.45, tutupnya di 17.60. Di harga berapakah ERA Anda akan terjual? 17.45 atau 17.60? ERA Anda akan terjual di harga 17.60. Ya, jadi ini cara untuk menjual. Ya, paling enggak kalau 17.45-nya tutup ya nggak apa-apa juga, toh Anda pengen jual situ. Ya, tapi kalau mau jual kalau Anda pasang di tempat di atasnya 17.50, 55 atau 60, mungkin barang Anda tidak akan terjual. Tapi kalau Anda pasang di 745, misalkan tutup 17.50 pun Anda ikut kejual di 17.50. Kalau saya pasang di 17.50 gimana Pak HM? Kalau Anda pasang di 17.50, kalau yang makan 17.50-nya tidak banyak, misalkan tutup 17.50, maka Anda harus antri di belakang, nggak langsung kejual. Tapi kalau Anda pasang di 17.45, begitu tutup 17.50, barang Anda sudah pasti nggak ada, pasti kejual. Ya. Itu risiko lagi yang lain. Kalau Anda pasangnya 17.50, kalau tutupnya 17.45, barang Anda nggak akan kejual. Ya, gitu. Jadi mesti diperhatikan cara jualan yang benar pada saat pre-closing, dan kemungkinan di situ juga Anda akan mendapatkan keuntungan tambahan kalau misalkan ditutup di sebelah kanan. Ya. Kebalikannya, misalkan ERA tutup seperti tadi gitu ya, 17.45 dan 17.50 ya. Kemudian kita ingin beli ERA pada saat pre-closing. Oh ya, pre-closing itu Anda belinya setelah jam 14.50.01 ya teman-teman ya. Jadi 10 menit itu. Jangan sebelumnya, kalau sebelumnya nanti termasuk ke dalam bid over yang sedang jalan. Begitu market stop baru Anda buy ya. Misalkan ini ERA-nya 745 kiri, 17.50 di kanan. Anda ingin beli saham ERA, maka yang kita HK atau kita hajar kanannya dari 17.50.
17.50. Seandainya pas tutup jam 3 ERA ditutup pada 17.45, Anda akan mendapatkan saham ERA itu di harga 17.45. Lumayan kan, untung 1 tik gitu ya. Tapi kalau Anda misalkan mau beli, Anda ngantri atau Anda masukkan angka 17.45, pada saat tutup 17.45 belum tentu Anda mendapatkan sahamnya. Kecuali kalau habis ya bidnya. Tapi kalau nggak habis, Anda akan tetap ngantri di situ. Tapi kalau pasangnya di 17.50, begitu tutupnya 17.45 pasti sudah dapat mendapatkan saham ERA yang ingin Anda beli. Begitu teman-teman, saya rasa sharing kali ini ya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti, semoga bermanfaat apa yang saya sharing pada hari ini. Sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Salam cuan pol-polan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.